Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya, Debbie Reza Berufing, dengan NPM 21153100056 akan mempresentasikan ujian tengah semester akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Gebi Citra Ananda, SEMM. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini sangat dibutuhkan dalam membangun suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika dikelola dengan cara yang tepat. Para pengelola perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan para manajer, tergabung dalam suatu kelompok yang disebut manajemen perusahaan. Proses manajemen dilakukan melalui aktivitas berikut ini. Di sini saya membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama itu perencanaan ataupun planning. Nah, pada poin yang pertama ini, proses pengidentifikasian strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Jadi, sebelum membangun suatu usaha, ada baiknya itu dilakukan perencanaan. Bagaimana suatu usaha dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, poin pertama ini, planning ini, itu disusun oleh para pengelola perusahaan tadi seperti Dewan Komisaris, Dewan Direktur, para manajer, ataupun owner dari perusahaan tersebut. Untuk poin kedua, pengorganisasian atau organizing. Pada poin kedua ini, pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang diterapkan. Nah, pada poin yang kedua ini, para pengelola perusahaan tersebut harus menilai, melihat, dan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik itu sumber daya alamnya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut ataupun sumber daya manusia. Karena untuk dapat berjalannya usaha tersebut haruslah memiliki SDM yang berkualitas. Poin ketiga, pengarahan dan pemberian motivasi ataupun directing ataupun leading. Nah, pada poin yang ketiga ini, proses melibatkan aktivitas operasional dari hari ke hari untuk menjaga kelancaran aktivitas. Nah, di sini para pengelola perusahaan tersebut harus memastikan apakah SDM-nya tersebut dapat melakukan tugasnya, SOP-nya sebagaimana mestinya. Lalu pada poin keempat, pengendalian atau controlling. Nah, ini akhir dari proses tersebut, di mana telah direncanakan, telah diorganisasikan, telah diarahkan. Namun poin keempat ini dikontrol apakah poin 1, kedua, dan ketiga ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pengendalian berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Apakah poin 1, 2, dan 3 ini sudah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan tadi. Selanjutnya, tujuan utama akuntansi. Nah, tujuan utama akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan, misalnya investor dan kreditor. Nah, ini kepada pihak eksternal dari perusahaan. Adapun tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak internal. Jadi, selain kepada pihak eksternal, internal juga berlaku, yaitu manajemen perusahaan. Jadi kalau internal ini segala yang berhubungan dengan internal perusahaan. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi juga memiliki dua subsistem utama, yaitu subsistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Jadi dibagi menjadi dua, keuangan dan manajemen. Di lain pihak, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki kesamaan. Di sini saya membagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, keduanya, yaitu akuntansi dan akuntansi manajemen tersebut dibangun atas dasar pertanggungjawaban. Manajemen sebagai wakil perusahaan harus mempertanggungjawabkan keuangan
dan operasional perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Jadi di sini pihak manajemen itu yang telah menyusun kedua akuntansi tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia kerjakan. Seperti itu. Akuntansi keuangan berkaitan dengan operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkaitan dengan satu-satuan pertanggungjawaban untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban yang lebih. Poin kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum. Jadi, disatukan antara keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban. Tidak dalam suatu sistem yang terpisah, jadi dia digabung. Selain karena penyelenggaraan kedua sistem yang terpisah dilarang oleh pihak yang berwenang, hal tersebut juga akan sangat mahal untuk diimplementasikan, karena memerlukan buku-buku akuntansi, waktu, dan tenaga ekstra. Jadi untuk mempermudahnya, antara akuntansi keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban itu digabung menjadi satu. Selanjutnya ada keterlacakan atau trackability di dalam akuntansi manajemen. Nah, ini adalah kemampuan untuk membedakan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui suatu hubungan sebab akibat. Yang pertama itu ada biaya langsung. Di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya langsung, yang kedua itu biaya tidak langsung. Biaya langsung itu atau direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, seperti itu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, yang kedua ini adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya, biaya bahan tidak langsung, dalam kurung, bahan untuk pemeliharaan peralatan, dan biaya tenaga kerja yang tidak langsung, dalam kurung petugas kebersihan, petugas keamanan. Nah, dari contoh-contoh tersebut itu tidak dapat dengan mudah dilacak objek biayanya. Gitu. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut. Yang pertama, penelusuran langsung. Nah, penelusuran langsung ini merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Biasanya dilakukan melalui pengamatan observasi secara fisik. Contohnya seperti penggunaan roda, suku cadang, dan upah tenaga praktikan, dan menentukan biaya produksi mobil. Jadi langsung di tracking, langsung diidentifikasi seperti itu. Nah, poin kedua, penelusuran tidak langsung atau indirect tracking merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab teramati dan mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Walaupun tidak seakurat penelusuran langsung, namun jika dihubungkan sebab akibatnya, maka tingkat keakuratan tinggi dapat diharapkan. Nah, di sini penggeraknya dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu penggerak sumber daya. Mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contohnya seperti pemeliharaan peralatan digunakan untuk penggerak sumber daya, yaitu jam mesin. Kedua, penggerak aktivitas. Mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Contohnya, untuk membebankan biaya aktivitas pemeliharaan peralatan ke objek biaya departemen produksi. Digunakan penggerak aktivitas yaitu jumlah jam kerja pemeliharaan. Nah, dalam memahami manfaat responsibility accounting information, perlu dijelaskan dua cara penggolongan biaya yang bersangkutan dengan informasi tersebut. Yang pertama,